Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman materi atau pemahaman konsep pada modul 1.2 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang. Nah, sebagai seorang guru penggerak, kita harus memiliki atau menguasai 5 nilai yang ada atau bisa kita katakan sebagai profil seorang guru penggerak. Seperti itu. Nah, kalau di pelajar ada profil pelajar Pancasila, nilai yang harus dikuasai atau profil seorang guru penggerak harus memiliki minimal nilai 5 nilai ini. Yang pertama yaitu bisa berpihak kepada murid. Yang kedua harus bisa reflektif. Yang ketiga mandiri. Yang keempat kolaboratif. Serta yang kelima inovatif. Nah, 5 nilai ini yang harus kita miliki dan harus kita kuasai dalam kita bekerja menjadi seorang pendidik. Nah, dan harapannya 5 nilai ini juga harus bisa kita tularkan ke teman-teman kita, sehingga kita tidak hanya tergerak untuk diri kita sendiri, namun bisa bergerak dan menggerakkan. Ini yang poin yang lebih penting. Kita harus bisa menggerakkan. Dan nantinya dari nilai-nilai yang udah kita kuasa ini, dalam proses menggerakkan kita memiliki lima peran. Kita akan memiliki 5 peran sebagai seorang guru penggerak. Dan peran ini harus benar-benar kita jalankan agar kita bisa membuat perubahan dalam sebuah pembelajaran khususnya, atau sebuah kegiatan yang tentunya endingnya harus berkepihakan pada peserta didik atau murid kita. 5 peran tersebut, yang pertama kita harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Dan berikutnya kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi, serta kita harus bisa menjadi coach bagi teman-teman kita yang lain, serta kita harus bisa meningkatkan atau menggerakkan rasa kolaboratif antar guru, serta kita harus bisa menjadikan kepemimpinan bagi siswa kita. Nah, 5 peranan itu tentu dalam menjalankannya tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, sebagai seorang guru penggerak, bisa kita analogikan saat kita bergerak maupun kita akan menggerakkan, itu seakan kalau kita menaiki eskalator yang berjalan turun. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Nah, saat kita hanya diam, ini analogi pertama, saat kita hanya berdiri diam di eskalator yang berjalan turun, kita tidak akan bisa berubah atau bergerak, bahkan akan terlempar ke bawah, karena eskalator yang berjalan berlawanan dengan arah gerak kita. Nah, saat kita hanya berjalan atau bergerak sesuai atau sama dengan kecepatan eskalator yang berjalan turun, tentu kita hanya akan berjalan di tempat. Nah, berarti kita harus bergerak lebih cepat dengan kecepatan eskalator yang sedang berjalan turun. Itu untuk bisa naik ke atas atau melakukan perubahan. Tapi saat kita berjalan di eskalator yang sedang turun, tentu terkadang kita mendapati halangan atau hadangan dari atas, karena itu jalan untuk turun. Nah, tentu kita tidak akan bisa naik ke atas. Nah, halangan-halangan seperti ini nanti terkadang akan kita temui di lapangan. Sebagai seorang guru penggerak yang harusnya memiliki peran bisa menggerakkan di sebuah lembaga, tapi tentu halangan itu akan tetap ada, baik dari diri kita sendiri maupun dari teman-teman kita. Nah, kita harus terus bergerak, ya, terus bergerak, jangan menyerah untuk mewujudkan itu. Terus bagaimana caranya kita bisa menggerakkan teman-teman kita yang terkadang di lapangan kita temui terkhusus, mohon maaf,
Ini teman-teman senior yang kadang masih mengabaikan kita. Nah, tentu kita harus bisa menjadi contoh terlebih dahulu, dan kita harus bisa menjadi coach tadi, serta kita harus bisa melakukan kolaborasi. Jadi yang pernah saya lakukan, saya menggerakkan sebuah komunitas praktisi di sekolah saya. Itu saya tidak sok menggurui atau sok hebat dan bagaimana, tapi saya ajak dengan sifat nilai reflektif dari diri kita dan teman-teman kita. Tentu setiap orang mempunyai kemampuan yang luar biasa di diri mereka, yang mereka bawa dari pengalaman mereka saat bekerja sejak dulu sampai sekarang. Nah, dari kita melakukan reflektif, kemampuan teman-teman kita petakan, kita kelompokkan, yang mana saya akan akhirnya saya jadwalkan mereka dahulu yang menjadi pemateri seperti itu. Jadi secara tidak langsung mereka merasa kita hargai, mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki, setelah itu mereka ikut tergerak. Nah, dari situ akhirnya kita bisa menggerakkan komunitas. Dan mereka biasanya kita petakan dengan circle mereka atau kelompok-kelompok yang biasa mereka miliki. Itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan kita. Oke, jadi jangan pantang menyerah, kita harus bisa kolaboratif dengan siapapun, bisa menggerakkan mereka. Khususnya ini endingnya harus berkepentingan kepada peserta didik. Oke, dan untuk itu di tahun 2015 saya telah menulis buku ini, bukan sekedar mengajar. Di poin-poin nilai dan karakter serta peran seorang guru penggerak ternyata secara tidak langsung telah saya tuliskan di tahun 2015 di buku saya ini. Bukan sekedar mengajar. Oke, bukan promosi atau apapun. Teman-teman yang mengendaki boleh mencari di Gramedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.